Perkenalkan, nama saya Fatimah dari PPG PGSD Universitas Muria Kudus. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan Indonesia. Pentingnya kemerdekaan bagi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak-anak sehingga mampu memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak selaras dengan alam dan masyarakat. Sejarah pendidikan sebelum kemerdekaan dimulai pada tahun 1816 sampai 1835, di mana Napoleon Bonaparte jatuh, Nederland dibentuk kembali, Hindia Belanda membuat Undang-Undang Dasar tentang pemeliharaan pengajaran. Dilanjutkan pada tahun 1854, didirikannya Sekolah Bumit Putra dan Sekolah Kabupaten. Kemudian di tahun 1903 didirikannya Sekolah Kartini untuk wanita pribumi. Selanjutnya pada tahun 1912 berdirinya Stovia untuk pendidikan dokter bagi kalangan pribumi. Kemudian pada tahun 1920 lahirnya cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922 lahirnya Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan Indonesia. Sebelum kemerdekaan terjadi praktik pendidikan yang membelenggu, di antaranya pada masa kolonial tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan. Pendidikan pada masa itu didasarkan pada golongan pendudukan menurut keturunan atau lapisan kelas sosial dan golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu. Kemudian, pembelajaran yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan Belanda, bukan untuk membentuk sistem pendidikan nasional. Pendidikan yang dilaksanakan hanya sebatas membaca, menulis, dan berhitung tanpa menanamkan nilai-nilai sosial dan kebudayaan. Pendidikan pada saat itu hanya untuk mencari keuntungan semata. Setelah kemerdekaan, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan kurikulum. Dimulai pada tahun 1968 berlaku kurikulum sekolah dasar. Hingga saat ini pada tahun 2024 berlaku kurikulum merdeka. Setelah kemerdekaan, masih terdapat praktik pendidikan yang membelenggu, seperti kurikulum yang digunakan sering berubah-ubah, pembahasan materi yang diberikan belum mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Guru banyak dibebankan tugas administratif sehingga peningkatan kualitas dan mutu pendidikan tidak menjadi tujuan utama guru. Kemudian, kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang minat dan bakat siswa. Selanjutnya, lingkungan sekolah yang kurang mendukung, seperti terjadinya bullying atau tekanan sosial yang dapat mengganggu kebebasan siswa. Implementasi dari kurikulum Merdeka melalui beberapa program seperti Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, Kampus Merdeka, Pendidikan Guru Penggerak, PPG Calon Guru, dan Sekolah Penggerak merupakan model untuk melepaskan belenggu pendidikan. Sebagai seorang pendidik, model yang saya tawarkan untuk melepaskan belenggu pendidikan diantaranya menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sistem penilaian berbasis deskripsi, tidak hanya berfokus pada materi siswa tetapi juga menggali keterampilan siswa. Kemudian mengintegrasikan mata pelajaran dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan potensi dalam diri peserta didik. Sekian perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia dari saya, terima kasih.